Halo semuanya, khususnya teman-teman SMK nih. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya ngebangun masyarakat yang benar-benar harmonis? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngulik tuntas soal itu. Kita akan bedah konsep toleransi dan cara memelihara kehidupan manusia langsung dari sumber utamanya, yaitu Surat Yunus ayat 40-41 dan Surat Al-Maidah ayat 32. Mulai dari tajwid, tafsir, sampai hadis Nabi, ini bukan cuma teori ngebosenin ya, tapi benar-benar panduan praktis buat ngebentuk karakter kita semua. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Gimana sih caranya kita bisa hidup damai di tengah masyarakat yang isinya macam-macam banget kayak di Indonesia ini? Tiap hari, entah itu di sekolah, pas nongkrong, atau pas lagi asyik scroll media sosial, kita pasti ketemu sama orang-orang yang beda banget sama kita. Nah, perbedaan ini kan kadang gampang banget ya bikin gesekan atau salah paham, tapi tenang aja. Agama tuh sebenarnya udah ngasih cetak biru yang super jelas buat ngelola perbedaan ini supaya kita tetap bisa hidup damai. Biar ngobrolnya asik, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas konsep toleransi, terus kita bedah surat Yunus, lanjut ke surat Al-Maidah, dan yang paling seru, kita bakal lihat gimana sih nerapin konsep-konsep keren ini di kehidupan sehari-hari kalian sebagai anak SMK. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih. Konsep toleransi dan bedah surat Yunus ayat 40-41. Mari kita bahas mindset kayak apa sih yang harus kita punya buat benar-benar menghargai perbedaan. Nah, terjemahan dari surat Yunus ayat 41 ini tuh tegas banget, tapi di saat yang sama juga indah. Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kalimat ini tuh ngasih tahu kita batas yang super jelas. Gini loh, urusan keyakinan dan iman itu urusan personal banget antara manusia sama Tuhannya. Kita diajarin buat fokus aja sama amal dan kelakuan kita sendiri, gak usah repot-repot ngehakimi apalagi maksa-maksa orang lain. Ini dia fondasi paling dasar dari saling menghormati. Yang bikin makin menarik, kedisiplinan kita dalam bertoleransi itu ternyata juga kecermin loh di aturan mekanis pelafalannya atau yang kita kenal sebagai tajwid. Waktu kita baca wa minhum, itu ada hukum idhar khalqi karena nun sukun ketemu huruf H. Terus di kata wa in kadzabuka ada ikhfa. Membaca Al-Quran dengan tartil dan hukum yang benar itu bukan cuma soal bunyi yang enak didengar, tapi itu bentuk penghormatan kita terhadap pesan suci yang lagi kita baca. Dari pesan suci tadi, kita jadi ketemu sama satu kata kunci penting, tasamuh. Ini istilah Arab buat toleransi. Tapi ingat ya, tasamuh itu bukan berarti kita masa bodoh, acuh tak acuh, atau malah menggadaikan keyakinan kita sendiri. Sama sekali bukan. Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kalau Islam dibangun di atas prinsip Al-Hanifiyah dan Al-Samhah. Maksudnya, ajaran yang lurus tapi penuh kemudahan, berlapang dada, lembut, dan pastinya nggak pakai maksa-maksa. Kalau kita pakai kacamata sejarah, lewat tafsir Al-Misbah karya Prof. Quraisy Shihab misalnya, konsep tasamuh ini dapat banget konteksnya. Ayat ini turun pas kondisi penduduk Mekah lagi kebelah jadi dua kubu. Ada kubu yang nerima dan beriman, tapi ada juga kubu yang sebenarnya tahu kebenaran, tapi keras kepala menolak murni cuma gengsi demi ngamanin status sosial mereka. Tapi ya, balik lagi, Tuhan yang paling tahu isi hati manusia. Tugas kita cuma nyampein kebaikan dengan bijak. Titik. Terus prakteknya gimana nih di zaman Nabi? Wah, toleransi versi Nabi tuh luar biasa, berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam komunitasnya sendiri, Nabi pernah loh tegur keras sahabatnya, Mu'adz, gara-gara bacaan sholatnya kepanjangan dan bikin jamaah yang tua atau lemah jadi kesusahan. Nah, keluar komunitasnya beda lagi. Waktu ada kaum Daus yang nolak dakwahnya terang-terangan, Nabi malah ngedoain supaya mereka dapat hidayah, bukannya didoain kena azab. Bahkan, Nabi pernah berdiri kasih hormat pas ada iring-iringan jenazah seorang Yahudi lewat, murni karena menghargai nilai kemanusiaannya. Keren banget kan? Oke, kita geser ke bagian kedua, memelihara kehidupan. Dari sekedar menghargai keyakinan orang lain, sekarang kita masuk ke batas akhir dan paling mutlak dari toleransi, yaitu hak setiap orang buat hidup aman. Menurut saya, ini adalah salah satu ayat paling epik dan puitis banget yang bisa kita temuin. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Bayangin coba, sebegitu besarnya nilai satu nyawa aja dalam Islam. Menyelamatkan atau ngejaga satu nyawa manusia, gak peduli apa agama dan sukunya, itu dihitung setara sama menyelamatkan eksistensi seluruh umat manusia. Merinding gak sih dengernya? Dan ya, sama kayak tadi, buat ayat yang seagung ini, ngebacanya juga harus benar-benar meresapi maknanya lewat tajwid. Contohnya, ada idhar khalqi di kata min ajli, dan qalqalah sugro di kata katabna karena ada huruf ba sukun di tengah kata. Pantulan bunyi dari qalqalah ini tuh kayak ngasih ketegasan, ngebuktiin betapa seriusnya aturan Tuhan soal melindungi nyawa ini.
Mungkin kalian nanya, kenapa sih ada penekanan sekeras ini? Kalau kita cek tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi, hukum ini tuh merespon sejarah panjang kekerasan manusia. Dimulai dari tragedi pembunuhan pertama antara putranya Nabi Adam, Kabil, dan Habil. Terus, hukum ini juga ditetapkan buat Bani Israel di masa lalu, yang punya riwayat sering banget numpahin darah. Tapi ingat, pesannya ini universal banget loh. Larangan berbuat kekerasan adalah aturan mutlak buat umat muslim di zaman modern ini, tanpa terkecuali. Coba diperhatiin angka 40 ini. Ini bukan angka tebak-tebakan ya. Ada satu hadis riwayat Bukhari yang ngingetin keras banget. Siapapun yang ngebunuh seorang mu'ahad, yaitu orang non-muslim yang hidup damai bareng kita, maka orang itu nggak akan bisa nyium baunya surga. Padahal nih ya, wangi surga itu udah bisa kecium dari jarak perjalanan 40 tahun. Ini ancaman yang benar-benar keras banget buat segala macam bentuk aksi teror atau kekerasan. Nggak main-main. Saking detailnya, Islam menjaga perdamaian sampai hal yang mungkin kita anggap sepele aja diatur loh. Jangankan ngelukain, sekedar iseng ngasih isyarat ngancam atau bercanda nodong-nodongin senjata tajam ke teman aja, itu diharamkan. Serius, perbuatan kayak gitu langsung dilaknat sama malaikat. Intinya, sekecil apapun celah yang bisa ngilangin rasa aman orang lain, itu bener-bener ditutup rapat. Jadi, kalau ada yang mikir, yang penting gua rajin ibadah, rajin sholat, tunggu dulu. Pernah dengar konsep al-muflis nggak? Artinya orang yang bangkrut. Nabi Muhammad SAW ngasih warning tegas nih, pahala sholat, puasa, sama zakat yang segunung bisa ludes nggak bersisa di akhirat. Kalau pas di dunia, orang itu hobinya mencaci, menyakiti, atau bahkan numpain darah orang lain. Kehormatan sesama manusia itu benar-benar dijaga banget di Islam. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tindakan praktis. Konsep teologisnya kan udah kita bahas nih. Terus, the million dollar question-nya, gimana sih cara nerapin ajaran sekeren ini di kehidupan sehari-hari kalian sebagai anak SMK? Praktik tasamuh di sekolah itu sebenarnya simpel-simpel aja kok. Pas ada diskusi kelompok di kelas, terus pendapat kalian beda, ya wajar, hargain aja. Pas ada teman yang lagi presentasi di depan kelas, ya tolong didengerin baik-baik. Dan yang paling penting, kasih ruang dan waktu yang nyaman buat teman-teman kita yang beda agama buat ngejalanin ibadahnya masing-masing. Sederhana banget kan? Tapi justru hal-hal kecil inilah yang jadi cermin sejati profil pelajar Pancasila. Terus buat nerapin semangat, memelihara kehidupan dari surat Al-Ma'idah tadi gimana dong? Nggak usah muluk-muluk ngebayangin jadi superhero, cukup dari hal yang nyata aja. Misalnya, ngelihat paku atau pecahan kaca di jalan, langsung singkirin biar nggak bikin celaka orang. Atau yang kemarin sempat kita alamin, rajin pakai masker pas lagi ada wabah. Atau ikutan patungan atau jadi relawan pas ada bencana alam. Itu semua tuh aksi nyata menyelamatkan dan memelihara kehidupan manusia loh. Kalian udah jadi pahlawan di kehidupan nyata. Nah, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung pembahasan. Pertanyaan saya buat kalian sekarang, siap nggak nih jadi duta perdamaian mulai detik ini juga? Lewat pemahaman tajwid yang benar, makna ayat yang dalam, dan tafsir yang mencerahkan ini, kalian tuh pegang kunci buat nyiptain kerukunan. Mulai aja dari hal kecil, dari diri kalian sendiri, dan tebarin wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Terus semangat, sampai jumpa di materi seru berikutnya, dan jadilah pelopor perdamaian dimanapun kalian berada.